Sedangkan USB 2.0 itu bisa membawa bandwidth sebesar 450 Mbps, itu udah lebih dari cukup ya. Jadi meskipun UTL-nya 3.0 terus STB-nya 2.0 kayak gini, tetap bisa dipakai, tetap kenceng. Halo, selamat datang di Kereaktif Channel. Di video kali ini saya akan coba tutorialkan sedikit bagaimana cara men-setting USB to LAN atau kita biasa sebut UTL sebagai LAN atau sebagai keluarnya internet ke access point atau router tambahan. Kalau biasanya UTL kayak gini itu kan dipakai untuk masuk internet. Contohnya dari modem-modem kayak Orbitstar 2 atau modem-modem yang RJ45 ini masuk ke STB Open WRT. Nah, tetapi di video kali ini kita akan bikin sebaliknya. Jadi UTL ini kita akan bikin sebagai output internet atau LAN ya. Nah, tetapi sebelum lanjut ke videonya, saya akan coba sedikit terangkan kenapa kalian perlu settingan ini, dan menurut saya itu ada 3 alasan kenapa kalian harus mengikuti settingan seperti ini. Untuk alasan yang pertama, mungkin ya kalian masih menggunakan STB B860H atau HG680P atau mungkin apapun itu yang belum gigabit, STB yang belum gigabit. Nah, kebetulan mungkin kalian sudah pakai modem-modem yang udah kenceng kayak Orbitmax atau mungkin modem rakitan, di mana modem itu kan biasanya bisa bawa bandwidth ratusan Mbps. Nah, misalnya kalau misal modemmu dikasih kartu kemudian dilakukan speed test, itu dapat kecepatan 200 Mbps misalnya kayak gitu ya. Nah, tetapi kalau kalian masih menggunakan STB B860H yang kayak gini, itu mentok cuma dapat 90 Mbps. Kenapa bisa begitu ya? Karena untuk LAN ini misalnya kan kalian salurkan ke access point ya, ke access point tambahan. Ini ke limit di sini. Jadi sebenarnya ini di dalamnya misalnya dari modem itu diolah 200 Mbps atau 150 Mbps kayak gitu ya. Nah, pas disalurin ke access point itu kena limit sama port RJ45-nya dia. Karena ini belum gigabit. Jadi dia hanya mentok di 100 Mbps, tetapi pada kenyataannya biasanya cuma mentok di 90 Mbps. Nah, itu alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah mungkin kalian punya STB B860H, contohnya seperti ini ya, misalnya, dan kebetulan mungkin RJ45-nya ini rusak ya, mungkin rusak. Dan kebetulan kalian juga punya router tambahan. Nah, berhubung ini rusak, kalian punya router tambahan, kalian nggak bisa nyambungin ini ke router kayak gitu ya. Nah, kalian ada USB to LAN, kalian bisa manfaatkan ini untuk nyambungin ke router. Nah, itu ya. Kasus kedua itu biasanya karena memang RJ45 di sini rusak dan kalian ngakalin dengan cara USB to LAN kayak gini ya. Ini ke router kayak gitu. Itu alasan yang kedua biasa orang nyeting seperti ini. Kemudian untuk alasan yang ketiga, ini adalah alasan menurut saya sendiri ya, mungkin karena memang enak pakai UTL. Karena kalau pakai UTL ada yang merasa bahwa kalau pakai UTL lebih lancar daripada RJ45. Yang nggak tahu itu apakah sebuah sugesti atau memang benar, tetapi mungkin adalah orang yang seperti itu. Aku sendiri juga pernah yang merasa kalau pakai port RJ45 itu rasanya kurang enak aja, jadi pakai UTL itu bisa ya. Jadi ini alasan ketiga itu sebenarnya nggak terlalu penting atau nggak terlalu butuh, tetapi hanya keinginan kita aja kayak gitu ya. Nah, itu adalah alasan mengapa biasanya orang nyeting USB to LAN kayak gini itu difungsikan sebagai LAN. Nah, kemudian kita akan bahas untuk UTL yang support di STB Open WRT itu UTL apa aja. Nah, saya akan ngomongin yang udah aku pakai sendiri aja. Yang pertama yang support jelas di STB Open WRT itu yang pertama ya, itu merek dari Ugreen. Ini adalah Ugreen. Ini Ugreen yang 2.0. Yang 3.0 aku ada tapi udah dipasang, dan yang nggak kepasang ini yang 2.0. Itu yang pertama Ugreen. Yang kedua itu merek Vention bisa. Kemudian yang ketiga itu Totolink yang warnanya putih itu bisa. Kemudian ada yang terakhir itu yang nggak ada mereknya, itu tulisannya gigabit ya, tetapi aku pernah beli ternyata belum gigabit. Tetapi temanku ada yang beli, dia dapatnya gigabit. Mungkin istilahnya gacha ya. Jadi daripada kalian beli yang gak ada mereknya, mending kalian ambil yang Ugreen aja yang gigabit. Jangan ambil yang belum gigabit. Kenapa? Karena percuma kalau misal kebutuhan kalian itu untuk ngakalin limit STB yang belum gigabit, kemudian kalian beli UTL-nya juga belum gigabit, ya sama aja ya. Jadi nanti kalau udah disetting kayak gini, ya tetap keluarnya itu mentok di 100 Mbps, belum bisa lebih. Jadi mending beli yang gigabit.
Kemudian untuk harganya yang gigabit dan belum gigabit itu menurutku itu nggak terlalu beda jauh ya. Kalau misalnya gigabit itu 150.000 misalnya, yang belum gigabit mungkin 110 atau 120, mungkin ada selisih harga antara 40 sampai 50.000. Jadi mending sekalian ambil yang gigabit. Pot gigabit itu biasanya ditandai dengan interface-nya di ini ya, itu warnanya biru. Nah ini punya aku kan putih karena ini belum gigabit memang. Kalau yang gigabit biasanya USB-nya itu warnanya biru kayak gitu ya. Nah kemudian mungkin ada pertanyaan kayak gini, Bang, kalau misalnya saya sudah beli USB tulan atau UTL yang udah gigabit, kan interface-nya itu 3.0 ya, yang warna biru itu kan 3.0. Nah sedangkan STB OpenWRT B860H ini kan masih USB 2.0, emang bisa dipakai ya? Jawabannya adalah bisa. USB 3.0 tetap bisa dipakai di 2.0 meskipun sebenarnya tidak direkomendasikan atau tidak maksimal ya, tetapi bisa work. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa kalau kalian searching cari referensi bahwa STB 2.0 USB 2.0 maksud saya, itu walaupun 2.0 itu bisa menghantarkan kecepatan data itu sampai 450 Mbps 2.0. Kalau misal yang 3.0 itu bahkan lebih ya, bisa sampai 1 gigabit kalau nggak salah, atau 750, saya agak lupa ya. Tapi kalau yang 2.0 itu 450 Mbps itu ya, sekitar segitu. Nah tadi kalau misal kebutuhan kalian itu di awal itu kecepatan internet kalian hanya 150 Mbps, sedangkan USB 2.0 itu bisa membawa bandwidth sebesar 450 Mbps, itu udah lebih dari cukup ya. Jadi meskipun UTL-nya 3.0 terus STB-nya 2.0 kayak gini, tetap bisa dipakai, tetap kenceng. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau misal kalian memang punya STB yang sama-sama interface-nya itu 3.0 dan 3.0, itu lebih maksimal kayak gitu. Nah itu adalah penjelasan kenapa kalian perlu nyeting dan mungkin pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh teman-teman di komentar ya. Nah untuk cara nyetingnya adalah sebagai berikut ini ya. Oke guys, jadi untuk caranya yaitu pertama STB-nya itu dicolokin ke adapter ya. Nah setelah itu kalian itu colokin LAN di STB itu ke komputer ya. Nah di sini saya sudah colokan ke komputer. Nah di situ saya pakai UTL lagi. Kenapa? Karena komputerku itu error ya untuk RJ45-nya, jadi saya bantu pakai UTL. Jadi buat teman-teman mungkin yang ikut tutorial video ini yang pakai laptop atau komputer, ya langsung aja colokin ke RJ45 pada laptopnya ya. Ini berhubung punyaku error aja, makanya dibantu pakai UTL kayak gitu. Jadi untuk caranya kayak gini ya. Jadi ini belum dicolokin modem, hanya RJ45 dan juga adaptornya aja kayak gitu. Nah apabila teman-teman nggak punya laptop, teman-teman juga bisa nyeting lewat WiFi. Jadi harus ada WiFi internal on. Jadi kalau kalian mau lewat WiFi, ya firmware-nya minimal WiFi-nya harus on. Jadi nanti nyetingnya lewat WiFi kayak gitu ya. Nah kita akan langsung lanjut ke cara nyetingnya. Jadi di sini saya menggunakan Google Chrome, silakan akses alamat STB 192.168.11 kalau masih original. Nah, kita masuk ke menu interface dengan cara klik gambar gerigi di atas. Nah, ini adalah interface. Nah, di sini itu masih ada WAN ya. WAN-nya itu ETH1 ya. Pokoknya yang interface ETH kalian hapus aja. Entah itu ETH1, ETH2, kalau misal ada hapus aja semua ya. Kemudian save dan apply. Jadi kita benar-benar bersihin interface ETH-nya dulu. Nah setelah dihapus, sekarang udah nggak ada interface yang ETH. Kita akan bikin interface baru, yaitu dengan cara klik add new interface. Kemudian untuk namanya kita kasih nama modem E5577 ya, karena aku pakai modem ini. Kemudian protokolnya DHCP client. Dan untuk ETH-nya itu ETH2 ya, custom. Kalian klik custom, kemudian tulis ETH2. Kemudian enter pada keyboard, kemudian create new interface. Nah, kemudian masuk ke advanced setting, firewall setting. Oh ya, advanced setting dulu, kemudian for channeling-nya dicentang, kemudian ini di one ya. Firewall-nya one, kemudian save, kemudian kita bikin baru lagi. Ini masih pending ya karena belum di save dan apply. Kita bikin interface baru lagi. Nah ini untuk UTL-nya kita kasih nama bebas ya. Kalau hanya sekedar nama ini bebas ya, tadi juga harusnya bebas, nggak harus sama.
Nah, untuk protokolnya DHCP client sama. Kemudian untuk device-nya itu ETH1 ya. UTL itu di ETH1. Tulis aja custom ETH1 terus enter pada keyboard. Nah, virtual link-nya centang, untuk virtualnya pilih LAN, kemudian save. Nah, ini masih pending dua-duanya karena belum di save dan apply. Nah, yang paling penting jangan kelewat yaitu save dan apply. Nah, ditunggu ya beberapa saat. Nah, ini udah berhasil membuat interface-nya. Ini untuk interface modem dan UTL untuk keluar, tetapi belum selesai sampai di sini ya. Masih ada settingan yaitu di device, kemudian masuk ke menu BRLAN. BRLAN configure. Nah, di sini breadboard-nya itu kalian custom tulis aja ETH1 ya atau UTL ya. ETH1 terus enter pada keyboard. Kalau misal kalian pakai HP itu kadang di enter nggak jadi, makanya harus pakai laptop lah. Kemudian save dan apply. Nah, jadi kita udah berhasil bridge ETH1 dengan ETH0. Jadi ETH1 yang dimana itu UTL nanti fungsinya jadi kayak ETH0 atau LAN. Nah, ini udah jadi ya, dan masih kosong semua ya. Ini masih kosong ya, belum ada MAC address atau alamat IP ya, karena memang STB-nya belum dicolokin modem ataupun dicolokin UTL, masih kosongan ya, kayak tadi di awal udah aku jelasin. Nah, kita akan coba untuk colokin modemnya dan kita tes. Oke, kita lanjutnya adalah tes ya. Kita tes dengan modem Huawei E5577. Ini adalah modem yang ETH atau kedeteknya itu ETH. Nah, kemudian UTL di sini ada yang belum gigabit ya, karena sisanya hanya ini. Nah, sekedar info bahwa settingan ini itu bisa dua output LAN ya. Jadi RJ45 bawaan STB-nya tetap bisa dipakai. Kenapa? Karena tadi pas nyeting di bridge BRLAN ETH0-nya nggak dihapus. Jadi ini tetap berfungsi ya, yang default-nya. Nah, sekarang kita mau cabut, kita pindah ya. Kita colokan modem di USB 2. Kemudian untuk UTL dicolokin di USB 1. Nah, kayak gini. Kemudian kita tancepin ke laptop. Jadi kabel ini ke laptop ya. Kayak gini. Nah, udah jelas ya. Modem di USB 2, UTL di USB 1. Kita langsung aja lihat di komputernya. Ya, oke. Jadi di komputernya tadi kan belum ada apa namanya ya, belum ada MAC address ya. Sekarang udah ada nih. Tadi masih kosong ya. Sekarang udah ada nih. Kemudian di modem E5577 juga udah ada IP-nya, yang berarti modemnya ini udah kebaca. Kita refresh. Nah, bisa ya. Ini tandanya kita udah berhasil setting. Nah, tadi kan aku udah bilang kenapa LAN bawaan STB tetap bisa digunakan, karena di bagian BRLAN di sini ETH0-nya nggak dihapus, masih ada. Nah, jadi kayak gitu ya, untuk cara nyetingnya gampang banget lah. Nanti kalau misal teman-teman ngalamin kok nggak bisa atau STB-nya ngehang, coba dicabut aja STB-nya, dicolokin lagi, di restart lah, ibaratnya di restart kayak gitu. Karena aku pas bikin video ini juga kadang pernah kayak gitu. Jadi solusinya dicabut STB-nya dari listrik, kemudian dicolokin lagi. Nah, nanti coba dicek di sini. Kalau memang kalian udah ikutin tutorial video ini, insya Allah sih lancar ya, kayak gini nih hasilnya. Dan ini udah aku tes juga, kalau misal mati dicolokin ini udah langsung otomatis nyambung ya, jadi tidak perlu di restart interface. Bagian ini nggak perlu karena udah aku tes ya. Jadi kayak gitu untuk tutorial bagaimana cara men-setting UTL jadi output internet atau jadi LAN kayak gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kalau misal ada kekurangan nanti teman-teman bisa nambahin di komentar ya. Dan itu adalah settingan yang biasa aku pakai sendiri. Misalnya teman-teman ada yang lebih bagus atau mungkin ada yang kurang dari saya, nanti tinggalkan komentar ya, kasih masukan aja nggak apa-apa.
Dan sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like video ini, yang belum subscribe ditunggu dulu juga subscribe-nya. Bantu channel ini menuju 12.000 subscriber. Semuanya terima kasih yang sampai hari ini masih support channel Kere Aktif. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye.